Bismillah, selamat datang kembali di channel saya. Teman-teman, di video saya kali ini saya ingin membahas soal SKB CPNS berdasarkan FR tes SKB 2018 yang katanya ada materi elastisitas. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita bahas terlebih dahulu pengertian elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi, pengaruh perubahan harga atau price terhadap jumlah barang yang diminta atau quantity of demand, dan pengaruh perubahan harga price terhadap jumlah barang yang ditawarkan atau quantity of supply. Lalu kemudian apa yang disebut dengan elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi pada hal permintaan kita ibaratkan sebagai pembeli. Nah, ketika harga suatu barang naik, pasti kita akan mengurangi jumlah barang yang kita minta atau kita beli. Sedangkan pengertian atau definisi dari elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke video soal dan pembahasan mengenai elastisitas. Kita ke soal nomor 1. Tabel permintaan beras di suatu daerah selama 1 bulan. Pada tabel kita bisa melihat perubahan harga dari 4.000 ke 4.500 itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau quantity of demand. Dari tabel ini kita juga bisa belajar hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka permintaannya akan naik. Nah, dalam hukum permintaan, perubahan harga akan berbanding terbalik dengan permintaan atau jumlah barang yang diminta. Tapi teman-teman juga harus ingat ya bahwa hukum permintaan ini berlaku apabila keadaan lain atau faktor-faktor lain dalam keadaan tetap atau konstan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah ceteris paribus. Pertanyaan nomor 1 ini adalah berdasarkan tabel beras di atas, jenis permintaannya termasuk A. Permintaan elastis, B. Permintaan inelastis, C. Permintaan uniter, D. Permintaan elastis sempurna, atau E. Permintaan inelastis sempurna. Kita langsung mulai ke pembahasan. Soal nomor 1 adalah mengenai elastisitas permintaan atau elasticity of demand. Cara menghitungnya adalah delta Q atau perubahan jumlah permintaan per delta P, perubahan harga barang, dikalikan P1 atau harga barang mula-mula per Q1 atau jumlah permintaan mula-mula. Kita masukkan angka-angkanya. Delta Q selisih jumlah barang yang diminta yaitu 10 dikurang 8 jadi 2 selisihnya ya. Lalu kemudian selisih harga 4.500 dikurangi 4.000 selisihnya adalah 500. Lalu kemudian dikalikan P1 harga barang mula-mula yaitu harga awalnya adalah 4.000 per Q1 atau jumlah barang yang diminta itu adalah 10. Lalu kemudian kita kalikan 2 dikali 4.000 menjadi 8.000 per 500 kali 10 menjadi 5.000. Lalu kemudian bisa kita bagi ya, kita coret. Lalu kemudian hasilnya 8 dibagi 5, yaitu 1,6. Angka 1,6 ini kita kategorikan ke kriteria elastisitas permintaan. 1,6 adalah lebih dari 1, jadi permintaannya elastis. Kembali ke soal nomor 1, berarti jawabannya adalah yang A, permintaan elastis.
Kita beralih ke soal nomor 2. Ketika harga apel Rp400, maka jumlah apel yang diminta sebanyak 30 buah. Lalu harga mengalami penurunan menjadi Rp360. Jumlah apel yang diminta naik menjadi 60 buah. Berapakah besar koefisien elastisitas permintaannya? A1, B5, C10, D15, E20. Kita mulai ke pembahasan soal nomor 2. Kita mulai dulu dari hal-hal yang diketahui, kita tuliskan. Hal yang diketahui pertama adalah harga barang mula-mula atau P1. P1-nya adalah 400. Lalu saat harga barang 400, jumlah barang yang diminta mula-mula atau Q1-nya adalah 30. Lalu kemudian harga barang berubah, turun menjadi 360. Begitupun jumlah barang yang diminta berubah, naik menjadi 60. Karena ketika harga barang murah, maka jumlah permintaan akan naik. Setelah itu, kita tuliskan rumus dari elastisitas permintaan adalah delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Kita kemudian masukkan angka-angkanya. Delta Q adalah selisih Q2 dan Q1. Jadi 60 dikurang 30, selisihnya adalah 30. Lalu kemudian delta P adalah selisih P2 dengan P1. Selisihnya adalah 400 dikurangi 360 menjadi 40. Lalu kemudian dikalikan P1 400 per Q1. Q1-nya adalah 30. Lalu kemudian kita hitung 400 dibagi 40, ketemunya 10, lalu kemudian 30 dibagi 30, hasilnya adalah 1, 1. Nah, jadi 1 kali 10, 10, 1 kali 1, 1, jadi 10 per 1 adalah 10. Kembali ke soal, berarti jawaban soal nomor 2 adalah yang C, 10. Lanjut kita ke soal nomor 3. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp300. Jumlah barang yang ditawarkan pun ikut turun menjadi 32 unit. Maka barang tersebut mengalami penawaran yang... Teman-teman, izinkan saya sebentar untuk membahas tentang hukum penawaran, karena pada soal nomor 3 ini adalah salah satu bukti dari bunyi hukum penawaran, ya. Jika dalam hukum penawaran ibaratkan kita sebagai penjual yang menawarkan barang atau jasa. Jadi ketika harga suatu barang melonjak atau tinggi, itu jumlah barang yang ditawarkan atau kita jual itu akan banyak daripada ketika harga suatu barang turun, maka kita akan mengurangi jumlah barang yang kita tawarkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bunyi hukum penawaran adalah ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau QS-nya juga akan naik karena penjual ingin mencari keuntungan. Dan ketika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan ikut turun. Dan hukum penawaran ini berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam keadaan tetap atau konstan atau yang biasa dikenal juga dengan ceteris paribus. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 3. Kita tuliskan apa yang diketahui pada soal. P1 atau harga barang mula-mulanya adalah 500. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan atau QS1-nya adalah 40. Lalu kemudian P2-nya atau harga berubah menjadi 300. Lalu kemudian QS2-nya adalah 32. Lalu kita tuliskan rumus elastisitas penawarannya atau ES adalah delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1.
Lalu kita masukkan angka-angkanya. Delta Q, selisih antara Q2 dengan Q1 40 dikurang 32 menjadi 8. Lalu delta P, selisih P2 dengan P1 500 dikurangi 300 ketemu 200. Lalu dikalikan P1. P1-nya di situ adalah 500. Kita tuliskan 500 per Q1. Q1-nya di situ adalah yang 40. Lalu kemudian kita hitung 8 kali 500 adalah 4000. Lalu kemudian di bawahnya 200 kali 40 adalah 8000. Jadi 4000 per 8000 kita coret 00-nya, lalu ketemu setengah, 1/2 atau 0,5. Kita masukkan angka 0,5 tadi ke kriteria elastisitas penawaran. 0,5 itu adalah kurang dari 1, jadi penawarannya bersifat inelastis. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang D, inelastis. Kita beralih ke soal nomor 4. Pada tingkat harga barang sebesar Rp500, barang yang ditawarkan 1000 unit. Jika harga naik 20%, barang yang ditawarkan juga bertambah sebanyak 100 unit. Nah, jadi sini bertambahnya sebanyak 100 unit ya. Berdasarkan data tersebut, elastisitasnya dinamakan A. Elastis, B. Elastis uniter, C. Inelastis sempurna, D. Inelastis, E. Elastis sempurna. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 4. Diketahui harga awal atau P1-nya adalah 500, kemudian jumlah barang yang ditawarkan adalah 1000. Lalu kemudian harga berubah, naik menjadi 20% dari harga awal. Kita bisa tuliskan seperti ini. Kita cari terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita jumlahkan ke harga awal. Kita hitung 500 dibagi 100, hasilnya adalah 5. 20 kali 5, ketemunya 100. Lalu kita jumlahkan dengan harga awal 500, jadi 20%-nya adalah 600. Harganya ya. Lalu kemudian kita cari Q2-nya. Q2-nya adalah jumlah barang yang ditawarkan bertambah 100. Jadi 1000 ditambah 100, hasilnya adalah 1100. Lalu kemudian kita tuliskan rumus elastisitas penawarannya. Delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Kita masukkan angkanya. Delta Q, selisihnya Q2 dengan Q1 adalah 100. Lalu kemudian selisih P atau harganya 600 dengan 500 ketemunya selisihnya adalah 100. Lalu kemudian kalikan P1 yaitu 500 per Q1, 1000. Nah, kita bisa hitung di sini 100 bagi 100, 1 ya. 1 dikalikan hasil dari 500 per 1000. Kita coret 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Atau 0,5. Setelah hasilnya 0,5, kemudian kita masukkan ke kriteria elastisitas penawaran. 0,5 masuk ke penawaran inelastis, karena elastisitasnya kurang dari 1. Kita lihat pilihan jawaban pada soal nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D, inelastis. Ya, jadi teman-teman untuk soal yang berhubungan dengan penghitungan elastisitas, baik itu elastisitas penawaran ataupun permintaan, teman-teman harus mengetahui dulu rumusnya. Saya pikir dari latihan soal tadi yang berjumlah 4, teman-teman sudah hafal ya rumusnya, rumus menghitung elastisitas permintaan dan penawaran, karena sama ya. Sekaligus teman-teman juga harus mengingat kriteria
elastisitas penawaran dan permintaan. Setelah itu teman-teman pasti bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Dan tips saya selanjutnya adalah saya mengingat kriteria elastisitas permintaan ini dengan cara mengingat huruf depannya dan angkanya. Misalkan permintaan elastis, jadi saya ingat huruf E itu lebih dari 1, inelastis huruf I, jadi I kurang dari 1. Jadi E lebih dari 1, I kurang dari 1, U sama dengan 1, ES atau elastis sempurna itu tak terhingga, dan yang terakhir IS itu 0. Dan ini berlaku juga untuk kriteria elastisitas penawaran. Terima kasih telah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.